Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, Tante ucapkan buat semua anak-anak sekolah minggu dimanapun kalian berada. Tante berharap anak-anak semua dalam keadaan baik, sehat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan anak-anak, kita mau bersyukur untuk semua kemurahan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Sehingga kita bisa beribadah kepada Tuhan sore hari ini. Tante mengundang kita semua bangkit berdiri, kita akan mulaikan kebaktian kita sore hari ini sambil mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikannya. Bapa, ku datang padamu. Sungguh-sungguh kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Puji Tuhan, anak-anak, kita akan masuk dalam doa. Anak-anak mengikuti tante berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan Tuhan sore hari ini, sehingga kami bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau urapi kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, supaya kami bisa menerima berkat yang dari Tuhan. Segala kuasa iblis dalam bentuk apapun juga kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, engkau pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu boleh duduk kembali ya.
Anak-anak, Tante percaya bahwa setiap anak-anak yang ada di sini ya, baik di Malang, di Surabaya, di Jakarta, di Medan, di Papua, mungkin di Kalimantan, di mana-mana anak-anak adalah anak-anak sekolah minggu yang baik, anak-anak sekolah minggu yang manis, yang taat dengar-dengaran, baik kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Tante mengundang anak-anak untuk menyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Dengan sukacita kita bertepuk tangan ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, taat orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, taat orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang taat dan dengar-dengaran. Kita nyanyikan lagu ini kembali sambil bangkit berdiri dan bersuka cita. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, taat orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Sekali lagi, anak sekolah minggu dengar-dengaran, puji Tuhan, taat orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Puji Tuhan anak-anak, nanti masuk surga terima mahkota bagi yang taat dan dengar-dengaran. Lagu yang kedua kita mau nyanyikan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan tidak boleh bohong ya. Aku senang jadi anak Tuhan, jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tidak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Anak-anak, Tante undang kita bangkit berdiri dan kita mau nyanyikan lagu ini dengan gerakan ya. Anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tidak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh bohong lagi. Anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tidak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Sekali lagi dengan tepuk tangan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tidak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tidak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Puji Tuhan, silakan duduk kembali anak-anak. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, Tante akan sampaikan beberapa pengumuman ya.
Yang pertama, anak-anak, ibadah kita tetap berjalan secara online setiap hari Minggu jam 4 sore. Anak-anak sudah siap sebelum jam 4 sore ya. Kemudian yang kedua, anak-anak, setiap kali kita beribadah, anak-anak harus berpakaian rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis untuk anak-anak yang sudah bisa membaca dan menulis ya. Anak-anak harus bersikap seperti kita beribadah di gereja, walaupun kita beribadahnya di rumah. Karena apa? Karena kita sedang beribadah bersama-sama walaupun secara online ya. Bukan menonton siaran ibadah. Beda anak-anak ya. Kalau kita beribadah, sedang beribadah secara online atau menonton siaran ibadah itu beda ya. Jadi saat kita beribadah bersama-sama secara online, anak-anak harus bersikap yang baik seperti anak-anak beribadah di gereja ya. Berpakaian rapi dan tidak main-main ya. Kemudian ringkasan firman Tuhan atau link YouTube, tugas maupun kegiatan sekolah minggu, anak-anak bisa lihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP ya. Anak-anak perhatikan, anak-anak kalau mau atau ketinggalan atau mau mencatat, anak-anak bisa tengok di sana ya, di Google Classroom. Nah, kemudian anak-anakku, saat anak-anak mengikuti orang tua beribadah di gereja, mohon dengan sangat untuk anak-anak juga bersikap baik dan manis ya. Tidak mengganggu orang tua beribadah, tidak lari ke sana kemari, tidak ngobrol sendiri, tidak berteriak-teriak ya. Tetapi duduk manis mendengarkan firman ya, supaya orang tua yang beribadah juga tidak terganggu. Puji nama Tuhan anak-anak, kita akan mendengar firman Tuhan. Tante mengundang kita semua bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Tuhan Yesus, mohon kemurahan-Mu untuk mengurapi kami saat kami mendengar firman-Mu, supaya sungguh-sungguh firman Tuhan mengerjakan sesuatu yang baik, mengerjakan suatu keubahan dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk bisa mengerti, percaya dan yakin akan firman-Mu, bahkan melakukannya dalam hidup kami. Segala kuasa iblis yang hendak mengganggu kami lewat roh ngantuk, roh main-main, roh keras hati, roh tidak percaya, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh iblis pergi, darah Yesus yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk anak-anak. Anak-anak, sore hari ini kita akan mendengar dan belajar tentang firman Tuhan dari suatu kisah sepasang suami istri ya. Sepasang suami istri yang bersepakat atau bersekongkol untuk berbuat tidak jujur di hadapan Tuhan dan berakibat kepada penghukuman atas keduanya. Anak-anak tahu siapa mereka? Ya, mereka adalah Ananias dan Safira. Ya, sore hari ini anak-anak, judul firman Tuhan adalah Ananias dan Safira. Kitab ceritanya bisa kita dapatkan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Anak-anak, sore ini kita akan membaca sekaligus mendengarkan cerita firman Tuhan ini ya. Khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, anak-anak coba lihat di layar HP kalian atau laptop atau komputer yang kalian gunakan ya. Lihat gambar dan dengarkan cerita firman Tuhannya ya. Tante akan mulai membacakan ayat demi ayat sambil anak-anak perhatikan gambarnya. Kisah Para Rasul 5 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Puji nama Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita sudah mendengar sekaligus membaca firman Tuhan tentang kisah Ananias dan Safira.
Dari kisah ini anak-anak, Tuhan mau kita belajar satu hal, yaitu kejujuran. Sekali lagi Tuhan mau kita belajar tentang kejujuran. Anak-anak, kalau kita melihat dalam firman Tuhan tadi, cerita firman Tuhan tadi, kita melihat betapa murkanya Tuhan terhadap Ananias dan Safira. Bukan masalah persembahannya yang membuat Tuhan murka anak-anak ya. Tetapi karena Ananias dan Safira sudah bersepakat untuk berbohong di hadapan hamba Tuhan. Dan itu sama saja artinya berbohong di hadapan Tuhan ya. Ananias dan Safira kalau seandainya mereka berniat untuk mempersembahkan sebagian dari hasil penjualan tanahnya, tidak masalah bagi Tuhan. Asal katakan yang sebenarnya. Tetapi Ananias dan Safira sudah berbohong dan itu mendatangkan murka Tuhan atas mereka. Anak-anak, Tuhan mau kita semua bersikap jujur ya. Jujur dalam perbuatan maupun dalam perkataan. Kita melihat, tolong tante slide selanjutnya. Jujur ya, berkata jujur adalah berkata benar. Berkata apa adanya, sesuai dengan yang terjadi sebenarnya ya. Tidak ditambah, tidak dikurang, tetapi betul-betul apa adanya. Sebaliknya berbohong adalah berkata tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Berkata dusta, palsu, atau mengatakan hal yang salah, yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Anak-anak, Tuhan mau kita semua, termasuk tante, om, guru sekolah minggu, orang tua, papa, mama, opa, oma, kita semua, anak-anak sekolah minggu, untuk berkata jujur, tidak berbohong ya, tidak berdusta. Karena anak-anak di dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-37 firman Tuhan berkata, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tuhan mau kita katakan yang sebenarnya anak-anak ya. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Jadi anak-anak jangan beranggapan dosa bohong yang aku lakukan ini kan hanya bohong yang kecil, hanya bohong satu kebohongan yang remeh. Berarti ini masuk dosa yang kecil ya, dosa putih. Tidak ada anak-anak seperti itu ya. Apalagi sampai ada yang mengatakan enggak apa-apa berbohong demi kebaikan. Mana ada anak-anak berbohong demi kebaikan. Berbohong itu adalah dosa dan tidak ada berbohong demi kebaikan ya. Yang ada adalah berbohong untuk menutupi kesalahan yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi anak-anak jangan percaya kalau ada, bahkan mungkin orang tua mengatakan, enggak apa-apa, ini kan berbohong untuk kebaikan. Itu salah anak-anak ya, itu sama sekali tidak benar. Dan di dalam Tuhan tidak ada yang namanya berbohong untuk kebaikan. Bohong tetap bohong ya. Dan bohong itu adalah dosa. Tidak ada bohong besar, tidak ada bohong kecil. Yang ada adalah berbohong dan itu adalah dosa. Puji nama Tuhan. Anak-anak, kita tahu bahwa hukuman dari dosa adalah maut. Maut di sini bisa berarti kematian secara jasmani seperti yang dialami oleh Ananias dan Safira yang seketika itu juga mendapat penghukuman dari Tuhan. Tetapi maut juga bisa berarti kematian secara rohani. Mungkin karena mungkin kita berpikir, aku sudah berbohong, tetapi aku tidak mati seperti Ananias dan Safira. Berarti Tuhan tidak menghukum aku. Jangan salah anak-anak ya. Kita hidup saat ini adalah di zaman kemurahan Tuhan, di mana Tuhan mencurahkan banyak kemurahan untuk kita semua, ya. Kita diberi perpanjangan usia, diberi perpanjangan umur oleh Tuhan adalah supaya kita bertobat, ya. Tidak mengulang-ulang lagi dosa. Kalau dulunya kita seorang pembohong, kita seorang pendusta, Tuhan beri kesempatan kepada kita kalau kita masih bisa bernafas, itu merupakan perpanjangan umur dari Tuhan untuk kita bertobat, bukan untuk mengulang-ulang dosa anak-anak ya. Jadi jangan salah, memang Tuhan saat ini sangat berkemurahan bagi kita dan panjang sabar Tuhan memberi kita kesempatan untuk bertobat. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ya.
Kalau kita terus-menerus mengulang dosa, berbohong, berdusta, terus-menerus kita akan terikat dengan dosa dusta. Dan itu membuat kita terpisah dari Tuhan. Karena di dalam kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-59 ayat yang kedua, Tuhan berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi jelas ya anak-anak ya, dosa membuat kita terpisah dari Tuhan. Dan kalau kita terpisah dari Tuhan, maka yang ada adalah kita menjadi kering. Lama-lama kita akan menjadi mati secara rohani. Sebelum akhirnya kita mati beneran ya. Mati yang sesungguhnya. Dan mati selamanya atau penghukuman api neraka. Anak-anakku, sekali lagi Tuhan mau kita jujur ya. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Anak-anak, kita melihat manfaat kalau kita hidup dalam kejujuran ya. Manfaat dalam kalau kita hidup jujur, yang pertama tentu saja Tuhan merasa senang kalau melihat anak-anaknya ya menjadi anak-anak yang taat, yang jujur di hadapan Tuhan, jujur di hadapan manusia, jujur di hadapan Tuhan. Tentu saja hati Tuhan disuka ya, bersuka karena anak-anaknya taat dan dengar-dengaran. Sebaliknya kalau kita hidup dalam kebohongan ya, suka berdusta, hati Tuhan menjadi sedih ya. Hati Tuhan merasa berduka karena anak-anak berbuat dosa. Yang kedua, kalau kita hidup dalam kejujuran, manfaatnya adalah hati damai sejahtera. Wah, luar biasa anak-anak ya. Hati damai sejahtera, hati yang enak dan ringan, tidak ada beban, tidak ada ketakutan, tidak ada rasa was-was ya, tidak ada dak-dikduk karena menyembunyikan sesuatu. Anak-anak sangat sengsara sekali kalau kita menyembunyikan dosa. Tetapi kalau kita jujur di hadapan Tuhan, ya dalam perkataan perbuatan, hati ini damai sejahtera. Seperti yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya kembali pasal yang ke-32 ayat yang ke-17. Jelas Tuhan di sana berkata bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, ya. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Anak-anak, zaman sekarang ya, dengan keadaan dunia yang semakin tidak menentu, banyak orang merasa tidak tenang, banyak orang hidupnya merasa tidak damai sejahtera ya. Tetapi kalau orang-orang di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan yang manis, yang dengar-dengaran, hidup jujur di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, maka damai sejahtera itu ada di dalam hidupnya. Ya, kemudian manfaat yang ketiga kalau kita hidup jujur adalah dipercaya oleh orang lain ya. Teman-teman suka bergaul dengan kita karena kita orang yang bisa dipercaya. Orang tua, keluarga bangga dengan kita karena kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Dengan kata lain, kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Puji nama Tuhan anak-anakku sekalian, sebagai ayat yang terakhir, Tante mengajak kita membaca di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-22. Ya. Amsal 12 ayat yang ke-22, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Ya. Kekejian adalah suatu kejahatan yang amat sangat. Dan anak-anak, firman Tuhan katakan orang yang berdusta bibirnya itu merupakan satu kejahatan yang amat sangat di hadapan Tuhan. Satu dosa yang serius, bukan lagi dosa kecil, dosa besar, bukan, tetapi sungguh-sungguh merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Di dalam terjemahan lama ayat ini ya, Amsal 12 ayat 22 ini dikatakan bahwa orang yang bercabang lidahnya merupakan kejahatan, ya. Kejahatan di hadapan Tuhan, mendatangkan kebencian di hadapan Tuhan ya. Tetapi orang yang hatinya tulus itu menyukakan hati Tuhan. Nah, Tante percaya anak-anak, pasti anak-anak sekolah minggu di sini ingin menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Tante pun rindu untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan melakukan firman Tuhan ya, salah satunya adalah firman Tuhan yang sudah kita dengar sore hari ini, yaitu
bersikap jujur ya anak-anak ya. Puji nama Tuhan anak-anak, firman Tuhan sampai di sini. Tante berharap supaya Roh Kudus terus mengerjakan firman Tuhan ini dalam hati kita masing-masing ya. Dan kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pelaku-pelaku firman. Tante mengundang kita semua bangkit berdiri, Tante akan berdoa untuk kita semua ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemurahan-Mu pada saat sore hari ini, di mana kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang mengajar kami Tuhan, untuk kami boleh hidup dalam kejujuran. Baik jujur dalam perkataan maupun jujur dalam perbuatan. Tuhan Yesus, manusia darah daging kami lemah. Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu Tuhan. Tetapi dengan kekuatan dari Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman dan kami bisa menjadi orang-orang yang jujur. Tuhan tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu ini. Jujur Tuhan dalam hal-hal yang kecil Tuhan, sampai Tuhan percayakan kepada kami hal-hal dan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat sore hari ini kami berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Jadikan anak-anak-Mu berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan tolong pakai mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Bagi anak-anak-Mu yang sudah masuki usia sekolah Tuhan, dan mereka harus datang ke sekolah tiap hari, Tuhan tolong lindungi mereka Tuhan, jauhkan dari segala yang jahat, jauhkan dari segala sakit, penyakit, virus apapun Tuhan, supaya mereka bisa mengikuti kegiatan sekolah dengan baik. Berikan hikmat, marifat yang dari sorga, supaya mereka bisa menjadi berkat Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami teringat mungkin ada teman-teman kami yang sudah mulai malas sekolah minggu. Tuhan tolong ampuni mereka Tuhan, berkemurahan bagi mereka supaya mereka bisa kembali datang beribadah kepadamu, bergairah Tuhan untuk beribadah kepadamu. Tuhan tolong supaya mereka bisa kembali pada minggu-minggu yang akan datang mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami selesaikan ibadah kami pada saat sore hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan anak-anak sekolah minggu. Sampai bertemu kembali pada minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.